Caiminnya jelas punya story dengan Gus Dur. Ya, karena keponakan yang mengambil alih partainya Gus Dur, pamannya sendiri dikeluarkan kan kira-kira gitu. Jadi kan itu sudah paling berat itu gitu ya. Nah, ini paslon walaupun 1. dia nyangkal-nyangkal terus juga. Dia nyangkal-nyangkal terus, tapi kan kenyataannya seperti itu. Masih ada beritanya, Caimin menggugat Gus Dur 99 miliar. Itu masih ada file beritanya kan. Nah, yang kedua, paslon kedua. Pak Prabowo sendiri kan juga pernah membuat komentar di media, diwawancara oleh seorang media asing. Beliau sendiri juga cukup agak malu waktu itu punya presiden tunanetra seperti Gus Dur. Itu kan pernah ada wawancara Alan Leong gitu kan. Nah, gitu kan. Jadi semua punya story lah gitu. Nah, di paslon ketiga, paslonnya nggak ada masalah. Paslonnya sendiri kan nggak ada masalah, malah justru sangat dekat dengan Gus Dur. Bilang juga ada alasan yang spiritual. Alasan spiritual tentu. Itu bisa dijelasin nggak itu? Om Mai kayaknya lebih tertarik karena orang NU. Iya, ini alasan suara langit, suara goib gitu kan. Iya. Jadi memang saya melakukan laku-laku spiritual, Om Mai. Wow. Riadoh batiniah gitu kan. Nah, di situ ya puasa lah, ya sholat, istikharah lah, segala macam gitu. Termasuk saya tentu sowan ke makam bapak saya. Di sana kemudian ya pasti baca tahlil, segala macam. Terus minta kepada Allah diberikan petunjuk kan kira-kira gitu. Nah terus petunjuknya gimana? Ya petunjuknya ya kira-kira yang membuat saya berkesimpulan bahwa harus mendukung Ganjar Mahfud. Begitu Om Wai. Itu petunjuknya itu berupa apa Mbak Yani? Mohon maaf ini agak dirinci, kadang-kadang kan banyak banget sih ya. Hadirin hadirat yang nggak terlalu tahu dunia KNU-an dunia. Kalau saya memang mekanisme saya Om Wai nggak tahu kenapa dari dulu, bukan dari dulu ya, beberapa tahun belakangan setelah menginjak usia dewasa. Kalau ada momen-momen penting suka mimpi. Gitu. Nah mimpi itu memang harus ditakwili, harus dimaknai. Iya. Nah maknanya ya, jadi kalau mau acara muktamar NU, suka mimpi gitu-gitu, suka pilpres gitu. Itu yang kemudian saya jadikan salah satu faktor untuk menentukan keputusan. Gitu. Jadi waktu itu muncul wajah Ganjar dalam mimpi. Enggak gitu. Gimana? Mimpi itu enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu ya? Enggak kayak gitu. Enggak, ini tapi tanya, Oba udah tahu cuma nanya aja supaya masyarakat tahu. Mimpinya memaknai mimpinya adalah memang harus dukung Ganjar Mahfud. Detailnya nggak usah diceritain Om Wai. Iya. Nah itu, mohon maaf nih saya kejar lebih jauh ya. Harus mendukung Ganjar Mahfud itu karena harus ikhlas mendukung. Harus ikhlas dan harus ikhlas. Apa namanya ini baik. Kamu juga harus ikhlas, mereka ikhlas. Apakah ini pasti akan menang? Apa begitu? Kita nggak boleh mendahului takdir, Om Wai. Nggak boleh mendahului takdir. Tetapi bahwa ketika kalau orang kayak saya, ketika kita istikharah dan dituntun jalannya dalam buat keputusan. Nah, itu yang kita yakini keputusan itu dituntunnya yang ini apapun hasilnya ini sudah terbaik buat kita. Apapun hasilnya ya. Apapun hasilnya kan gitu. Ya kita berharap tentunya akan menang gitu. Iya. Tapi gimana dalam perkembangan politik? Kalau beberapa kiai-kiai, kemudian saya juga konsultasi ke beberapa kiai. Kan saya pasti akan konsultasi dengan beberapa kiai yang kiai-kiai khos, kiai-kiai langitan gitu lah Oba ya. Walaupun bukan kiai langitan yang dulu, karena banyak yang sudah wafat. Nah, ini ada beberapa kiai-kiai yang lebih muda angkatannya, tapi ya khos juga gitu. Nah beliau-beliau juga istikharahnya sama dengan saya. Dan mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Ini majority ataukah hanya sebagian kecil atau bagaimana? Anda udah ukur semua secara peta perkiaian ini? Kalau saya konsultasi ke 9 kiai. 9 kiai spiritualis. Iya. Gitu. Nah, maksud saya apakah jadi ngomongnya jadi ke sana nanti pemilih Om Wai yang pemilih saya yang rasional ngerasa ini apa sih gitu. Bukan, maksud saya dalam hubungan yang dunia modern sekarang, apa masih relevan dunia patron klien kayak gitu, hubungan itu masih relevan nggak? Saya justru melihat begini, ada fenomena yang menarik, terutama di kalangan anak muda, ya. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di seluruh dunia, di mana sekarang yang namanya metafisik itu kembali menjadi sebuah ilmu yang digemari oleh banyak pihak. Menjadi sebuah hal yang dipelajari kembali. Gitu. Jadi
Ini kan ilmu semua sebetulnya. Saya percaya bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan formula. Gitu. Dunia diciptakan, bumi diciptakan dengan formula, alam semesta diciptakan dengan formula berapa hari, kan gitu-gitu. Manusia pun juga ada formulanya. Misalnya yang paling gampang begini, DNA manusia berapa miliar itu sel-sel yang ada di tubuh kita, jumlahnya sama dengan jumlah bintang yang ada di tata surya. Nah ini kan semua angka. Ada orang-orang yang punya kemampuan, otaknya udah kayak super komputer, bisa menyingkap hijab ini nih, yang disebut kasyaf. Itulah kira-kira gitu. Nah ini membuka tabir itulah Om Boy. Om Boy baru tahu nih sekarang. Kira-kira kalau kita mau merasionalisasi hal-hal yang sifatnya metafisik, karena belum bisa diukur bukan berarti dia tidak ilmiah loh. Hanya manusia belum menemukan metode untuk mengukurnya. Maksud saya Mbak Yeni, apa efektif itu mendekati mereka? Pengaruhnya kepada umatnya itu begitu besar sekarang ini di dunia modern sekarang. Kiai-kiai khos. Iya, kiai-kiai khos. Yang spiritualis itu. Pesantren maupun pesantren ya. Apapun ya, kalau khusus untuk pasangan Ganjar Mahfud, basis utamanya Mas Ganjar itu kan basis nasionalis. Jadi memang suara Islam masih menentukan dan kita sama-sama. Kalau orang dari lembaga survei kan memang mengatakan bahwa Jawa Timur, terutama basis Islam, khususnya lagi basis NU, itu menjadi suara yang diperebutkan. Karena pemilih NU sendiri ada 40 juta. Artinya real ini ya? Real ini berarti angka. Memang angka yang numbers matter benar-benar ini ya? Ya karena kan orang bilang kan itu jangan-jangan mitos. Ternyata benar ya menurut Mbak ini. Menurut lembaga survei ya, saya cuma membaca data saja. Ini kata data. Iya betul. Ya jadi memang suara NU itu betul-betul luar biasa ya. Jadi faktor ya. Para posters itu ya di mana-mana ya. Cuman kan sekarang hasil polling kan sejauh ini, ini kan unggul masih ini Prabowo Gibran, ya kan betul. Meninggalkan jauh dari dua pasangan yang lainnya. Iya. Ya tentu harus gerak dulu di akar rumput Pak Om Boy. Ini PR besar buat TPN. Iya. Ya tentu harus bekerja lah. Tapi saya tetap yakin, insya Allah. Ya karena dari Pak Sudirman Said pernah Om Boy tanyain bagaimana ya memang diakui memang berat menyangkut macam-macam lah, resources, logistik. Pasti, ya. Ya karena semua yang berhadapan dengan establishment, gitu kan, itu pasti akan berat, gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kan kita berpolitik menggunakan hati nurani. Wow. Iya. Dan itu juga menjadi dasar saya kan dalam membuat keputusan. Kayaknya harus masyarakat perlu di-drill terus dengan kata-kata itu. Hati nurani. Hati nurani itu ya. Iya. Nurani orang kan nggak bisa dibohongi. Nurani kita harus mempertahankan demokrasi. Kita harus mempertahankan kedaulatan rakyat. Gitu. Nah itu hal-hal yang memang menjadi dasar dari saya untuk berjuang bagi Ganjar Mahfud. Yang kita perjuangkan dinilai Om Boy. Bukan cuma sekedar menang. Ya. Yang kemudian diperjuangkan oleh dua sosok ini kan. Iya. Ya kan? Iya. Terutama Pak Mahfud. Kenekatan beliau dalam menegakkan hukum. Ini kan sudah jelas rekam jejaknya. Iya. Gitu. Nah, kembali ke soal spiritual. Iya. Gak apa ya. Minum dulu. Spiritual Om Boy, aduh. Ini. Gimana Om Boy? Ada yang nanya, ini Mbak Yeni gimana sih kok ke Ganjar Mahfud? Ganjar ya notabene PDIP. PDIP ketua umumnya Bu Mega. Bu Megawati Soekarno Putri kan dulu ikut berperang besar dalam menumbangkan Gus Dur misalnya. Ya kan? Betul. Saya banyak melengsarkan Gus Dur gitu. Nah itu bagaimana ngomongnya ya? Ya betul. Betul ya? Betul, banyak komen yang ke saya begitu. Oh bisa sih. Gitu. Dan memang kata-katanya Gus Dur juga bahwa beberapa orang yang ikut terlibat dalam proses ketika Gus Dur dilengsarkan dulu gitu. Nah begini Om Boy, kalau kita lihat ya semua paslon yang ada, semua itu punya story dengan Gus Dur. Iya. Ada story-nya dengan Gus Dur ya. Iya. Jadi di tempatnya Pak Anies dan Caimin
Caiminnya jelas punya story dengan Gus Dur. Ya, karena keponakan yang mengambil alih partainya Gus Dur, pamannya sendiri dikeluarkan kan kira-kira gitu. Jadi kan itu sudah paling berat itu gitu ya. Nah, ini paslon walaupun 1. dia nyangkal-nyangkal terus juga. Dia nyangkal-nyangkal terus, tapi kan kenyataannya seperti itu. Masih ada beritanya, Caimin menggugat Gus Dur 99 miliar. Itu masih ada file beritanya kan. Nah, yang kedua, paslon kedua. Pak Prabowo sendiri kan juga pernah membuat komentar di media, diwawancara oleh seorang media asing. Beliau sendiri juga cukup agak malu waktu itu punya presiden tunanetra seperti Gus Dur. Itu kan pernah ada wawancara Alan Leong gitu kan. Nah gitu kan. Jadi semua punya story lah gitu. Nah di paslon ketiga, paslonnya nggak ada masalah. Paslonnya sendiri kan nggak ada masalah, malah justru sangat dekat dengan Gus Dur. Nah dalam pemilu ini, pilpres ini, saya tuh milih paslon, bukan milih pendukungnya, bukan milih pengusungnya. Walaupun di situ ada Bu Mega, yang saya pilih Ganjar Mahfud, gitu loh. Nah dari semua 3 paslon ini, yang nggak ada story dengan Gus Dur, yang nggak pernah ada cedera dengan Gus Dur, adalah Ganjar Mahfud. Masalah pendukung ya ini sudah beragam lah, gitu ya. Nah. Dan saya melihat juga terus terang, jadi memang yang saya dapatkan pesan spiritual gitu dari ayah saya adalah saya harus ikhlas dalam pilpres kali ini. Ikhlas gimana Pak Kartia? Ya, saya melihat ya kalau di sini saya melihat bahwa Bu Mega ini ikhlas loh mendukung Ganjar. Ikhlasnya justru saya menemukan itu. Ini bukan seolah-olah ngada-ngada. Artinya gini, Bu Mega kalau mau mencalonkan putrinya sendiri, Bu Puan, sebagai calon presiden, bisa nggak? Ya bisa, orang PDIP punya suara bulat 20% lebih, bisa mencalonkan nggak? Kan Bu Mega ikhlas. Dan prosesnya Mbak Puan tuh sampai jadi ketua DPR itu kan luar biasa toh? Iya. Dari bawah juga ya gitu perjuangannya. Iya. Oke. Artinya apa? Saya melihat kan story-nya juga begitu, walaupun ini di zaman dimana banyak orang tua justru mendorong anaknya untuk terlibat dalam, untuk bisa masuk dalam kancah politik, untuk menduduki posisi tertentu. Ibu Mega malah ikhlas mengorbankan anaknya untuk tidak maju sebagai calon. Buat saya itu sikap luar biasa, sikap negarawan.